Mas, gaji saya UMR, boro-boro mau nabung buat makan sehari-hari aja pas-pasan, kadang malah kurang. Pasti kalimat itu sering banget kita dengar, atau mungkin itu kalimat yang sering kita ucapkan sendiri dalam hati. Saya paham banget rasanya. Gaji masuk, langsung disambar bayar kosan, cicilan motor, listrik, kuota, kirim ke orang tua. Sisanya, ya tinggal remah-remah. Terus kalau ada orang keuangan bilang, kamu harus sisihkan 20% dari gaji. Rasanya pengen teriak, duit dari mana? Kalau kamu ngerasa kayak gitu, video ini buat kamu. Hari ini di Ngobrol Uang, kita nggak akan bahas teori muluk-muluk yang cuma cocok buat gaji 2 digit. Kita akan bahas strategi jalan tikus. Cara nabung yang masuk akal buat kita-kita yang gajinya pas-pasan. Sebelum masuk ke caranya, ada satu hal yang harus kita obrolin. Banyak dari kita gagal nabung karena pakai rumus ini. Gaji minus pengeluaran sama dengan tabungan. Artinya, kita nunggu sisa. Nanti deh kalau ada sisa, baru ditabung. Teman-teman, percayalah, sampai kapanpun nggak akan pernah ada sisa. Kenapa? Karena sifat manusia itu kayak pasta gigi. Kalau odolnya masih penuh, kita pencetnya boros. Tapi kalau odolnya tinggal dikit, kita pencet sekuat tenaga sampai tetes terakhir, dan ternyata masih bisa cukup buat sikat gigi. Uang juga gitu. Kalau di rekening ada 500.000, kita merasa, oh masih ada. Akhirnya beli gorengan, beli es teh, check out barang receh. Habis juga kan? Jadi kuncinya bukan nunggu sisa, tapi menculik uangnya di awal. Cara pertama namanya teknik uang hilang. Begitu gaji masuk, anggaplah gaji kamu itu lebih kecil dari aslinya. Misal gaji UMR di kota kamu 3 juta. Mulai sekarang, set di otak kamu. Gaji gue bukan 3 juta. Gaji gue 2.950.000. Loh, yang 50.000-nya kemana? Hilang. Anggap aja hilang dicopet atau jatuh di jalan. Tapi hilangnya ini masuk ke rekening lain atau celengan yang susah dibuka. Yah mas, 50.000 doang mana kerasa. Eits, jangan remehkan. 50.000 sebulan itu 600.000 setahun. Itu lumayan banget buat dana darurat pemula. Kalau 50.000 keberatan, mulai dari 20.000. Intinya, paksa di awal. Lebih baik nabung 20.000 tapi rutin tiap bulan daripada nargetin 500.000 tapi cuma wacana. Ingat, kita lagi ngebangun kebiasaan, bukan cuma ngumpulin angka. Masalah gaji UMR itu biasanya bukan di pengeluaran besar, tapi di bocor halus. Coba cek, berapa kali seminggu beli es kopi atau minuman kekinian? Berapa biaya parkir minimarket yang kelihatannya cuma 2.000 perak? Berapa biaya admin top up e-wallet? Misal kamu perokok atau suka ngopi. Sehari habis 20.000. Sebulan 600.000. Itu udah 20% dari gaji UMR 3 juta loh. Saya nggak nyuruh kamu berhenti total menikmati hidup. Enggak. Tapi coba dikurangi frekuensinya. Kalau biasanya ngopi tiap hari, ubah jadi seminggu 2 kali. Sisanya, bikin kopi saset di kantor atau bawa bekal air putih. Uang 20.000 yang selamat tadi langsung masukin celengan. Jangan didiemin di dompet, nanti kepake lagi. Ini musuh terbesar kita, gengsi. Gaji UMR itu sebenarnya cukup buat hidup, tapi nggak akan pernah cukup buat gaya hidup. Seringkali kita merasa miskin bukan karena kurang makan, tapi karena lihat story Instagram temen yang lagi liburan atau beli HP baru. Rumus sederhananya gini, kalau HP masih bisa WA dan telepon, jangan ganti. Kalau motor masih jalan, jangan kredit yang baru. Hutang konsumtif, cicilan barang yang nilainya turun, adalah racun buat gaji UMR. Sekali kamu terjerat cicilan motor atau HP yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat, selesai sudah. Habis kesempatan buat nabung. Jadi, kalau teman kantor ngajak makan di tempat mahal, belajarlah bilang, "Sorry, lagi hemat nih."
Itu bukan pelit, itu cerdas. Cara ini terdengar kuno tapi ampuh banget. Beli celengan ayam yang nggak bisa dibuka, harus dipecahin. Setiap pulang kerja, kalau ada uang koin atau uang kertas 2000-an di saku celana, langsung cemplungin. Nggak usah dihitung, pokoknya kalau ada receh, masukin. Kamu bakal kaget. Setahun kemudian pas dipecahin, isinya bisa buat bayar pajak motor atau nambahin beli sepatu kerja baru. Tanpa terasa. Jadi teman-teman, nabung gaji UMR itu emang menantang. Saya nggak bilang ini gampang, tapi ini bisa dilakukan. Kuncinya ada 3. Anggap gaji kamu lebih kecil, sisihkan di awal, bukan sisa. Kurangi bocor halus, jajan dan gengsi. Mulai dari nominal kecil yang nggak bikin sakit hati. Jangan minder sama yang gajinya gede, banyak kok yang gajinya 10 juta tapi utangnya 15 juta. Lebih tenang mana sama kamu yang gaji 3 juta tapi punya tabungan 2 juta? Mulai aja dulu. 1.000, 2.000, nggak masalah. Yang penting konsisten. Kalau kamu punya trik nabung lain yang ampuh buat gaji UMR, coba share di kolom komentar ya, biar kita bisa belajar bareng. Sampai jumpa di video ngobrol uang berikutnya.